السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yang tentunya dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melakukan aktivitas ibadah yaumiyah kita pada pagi hari ini. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah ya atas nikmat tersebut. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengaplikasikan nikmat tersebut dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Dan tentunya salawat serta salam tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah kelak insyaallah. Na'am, barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk di bab ya as-sidq, yaitu bab terkait dengan kejujuran. Kita sedikit mengulang ya pembahasan yang lalu terkait dengan bab kejujuran ini, di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau ya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah di ayat ke-119. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-35, ya was-sadiqina was-sadiqat, ya, dan laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur, ya. Ini disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pujian kepada hamba-hambanya, ya. Jadi ayat ini kalau kita lihat di awal ayatnya itu Allah mengatakan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ya, sesungguhnya ya muslim baik yang laki-laki maupun yang perempuan
mukmin yang laki-laki maupun mukmin yang perempuan. Ya, kemudian laki-laki yang banyak beribadah dan perempuan yang banyak beribadah. Ya, kemudian laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Terus ya sampai Allah katakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan ganjaran yang sangat besar. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi membawakan firman Allah dalam surat Muhammad di ayat ke-21, "Falau sadaqallah lakana khairan lahum." Ya, kalau sekiranya mereka jujur kepada Allah, tentu lebih baik bagi mereka. Karena ada orang yang menganggap bohong, dusta itu baik bagi mereka. Padahal jujur yang baik bagi mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, makna daripada jujur atau sidq ini disebutkan di sini mutabaqatul al-khabar lil waqi'. Jadi maknahu mutabaqatul khabar lil waqi', yaitu pengkabaran, pemberitaan yang sesuai dengan realita. Itu yang namanya jujur. Lawannya apa? Ya, lawannya dusta. Nah, dusta itu mukhalifatul khabar lil waqi'. Ya. Kalau dusta itu ada pemberitaan atau pengkabaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, jujur adalah pengkabaran, pemberitaan sesuai dengan kenyataan. Adapun dusta adalah pemberitaan atau pengkabaran yang tidak sesuai dengan kenyataan atau realita. Ini dua hal yang berbeda. Nah, kemudian jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasan as-sidqu fil aqwal ya wa fi af'al. Jadi jujur itu ya ada dalam perkataan dan juga ada dalam perbuatan. Nah, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya seorang mukmin itu dia harus batinnya dengan zahirnya itu selaras. Ya, batin dengan zahir itu selaras, jemaah. Sehingga beliau menyebutkan di sini fal mura'i mathalan laisa bisadiqin li'annahu yudhiru lin-nas bi annahu minal 'abidin wa laisa kadzalik. Sehingga ya, orang yang riya itu ya, contohnya misalnya dia tidak disebut sebagai orang yang jujur. Kenapa? Ya, karena dia menampakkan kepada manusia seakan-akan dia ahli ibadah, padahal dia tidak. Ya, ini dia tidak jujur dalam perbuatan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man sama'a sama'allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang sum'ah, ya, maka Allah akan memperdengarkan keburukan sum'ahnya nanti. Dan barang siapa yang riya, maka Allah akan memperlihatkan riyanya nanti pada hari kiamat. Ya, sehingga nanti pada hari kiamat itu orang-orang yang membawa pahala sholat, pahala haji, pahala sedekah, ya, itu hapus semua, jemaah. Terhapus semua. Karena apa? Karena dia beribadah ya riya. Karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana ketika Allah juga berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-264, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah tersebut atau dengan menyakiti hati penerima sedekah tersebut. Ya.
kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, itu seperti orang yang menginfakkan hartanya karena manusia, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian. Ya, famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Ya, perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin, ya, di atasnya ada tanah. Batu licin di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Maka batu licin ketika itu hujan, ya, yang lebat membasahi, menimpa batu tersebut sehingga tanah tersebut tidak ada sama sekali. Ya, orang-orang ria ini seakan-akan dia beribadah, tapi hakikatnya dia nggak beribadah. Nah, perumpamaan seperti itu. Seakan-akan di depan manusia dia ibadah, ya, tapi pada hakikatnya dia hanya ria kepada manusia. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, dan dia tidak dapat menguasai sesuatu yang dia usahakan. Ya, ketika dia beribadah, sholat, zakat, haji, ya, mungkin dia menyangka dia dapat menguasai, dapat mendapatkan balasan dari usahanya tersebut. Tidak, jemaah, tidak akan mendapatkan. Oleh karenanya orang yang riya tidak termasuk daripada orang yang jujur. Ya, orang yang riya tidak termasuk daripada orang yang jujur. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita telah sebutkan pembahasan yang lalu juga terkait dengan firman Allah dalam surat Taubah ini di ayat ke-119, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah bersama dengan orang-orang yang jujur. Ma'iyah di sini, kebersamaan di sini, itu kemarin telah disebutkan dua penafsirannya. Hendaknya kalian bersifat sebagaimana sifat orang-orang yang jujur. Jadi sifatnya. Kedua, bahwasanya hendaknya kalian, ya, bergaul dengan orang-orang yang jujur, ya, fisiknya. Ya. Nah, ayat ini terkait dengan kisah, ya, sahabat atau 3 orang sahabat yang tidak ikut berperang pada perang Tabuk. Ya, kemudian Allah katakan, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uhu fis sa'atil 'usra. Ya, Allah telah menerima taubatnya Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam keadaan sulit. Ya, maksudnya mereka ini sudah pernah ikut dalam perang Badar. Sehingga, ya, termasuk di antaranya di sini yang tidak ikut Ka'ab bin Malik. Nah, dia jujur dengan taubatnya itu. Kemudian Allah terima taubatnya tersebut. Ya. Maka di sini disebutkan bahwasannya ma'iyah, kebersamaan di sini bisa dengan sifat, bisa dengan fisik. Ya, bisa dengan sifat. Maka hendaknya kalian bersifat sebagaimana sifatnya orang-orang yang jujur, atau hendaknya kalian bergaul dengan orang-orang yang jujur. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang pertama dalam pembahasan ini adalah hadis yang diriwayatkan atau yang disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. Ya, sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu menghantarkan kepada surga. Wa inna rajula la yasduqu hatta yuktaba 'indallah siddiqan. Ya, sungguh seseorang benar-benar jujur
Dalam riwayat yang lain disebutkan wa yataharrau, berusaha untuk jujur. Karena ada orang mungkin dia kadang terpleset enggak jujur, tapi dia berusaha untuk terus jujur. Ya, hatta yuktaba 'indallah siddiqan. Sampai dicatat di sisi Allah dia sebagai orang yang jujur. Ya, dan jujur ini disebutkan oleh para ulama mafatihul khair. Kunci daripada kunci kebaikan itu jujur, dan jujur ini modal utama bagi seorang. Ya, orang kalau sudah jujur, ya, maka orang akan percaya terhadapnya. Maka disebutkan kunci daripada kebaikan itu adalah kejujuran. Ya, kalau kita sekarang sekali orang jujur, ya, maka orang akan percaya. Tapi sekali orang itu berdusta, ya, apalagi terus berdusta, sebagaimana di sini disebutkan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya, ya, kedustaan yahdi ilal fujur, itu menghantarkan kepada al fujur, kemaksiatan umum apa saja itu. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan sesungguhnya al fujur, ya, menghantarkan kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzibu hatta yuktaba 'indallah kadzaban, dan sesungguhnya orang yang dusta atau dia berusaha untuk dusta, ya, sampai dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ya, orang kalau sudah dusta satu, dusta yang kedua, dusta yang ketiga, sehingga kalau dia pun berkata benar, berkata jujur, orang sudah antipati dulu. Ini orang sering bohong nih. Padahal mungkin dia benar. Tapi karena sudah keseringan dan sudah sering berdusta, orang jadi sudah tidak percaya lagi. Ya, sudah enggak percaya lagi. Susah. Ini orang sering bohong. Padahal mungkin pada saat itu dia benar. Ya, seperti itu. Makanya jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jujur ini merupakan kunci daripada kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebajikan lafi na'im, benar-benar dalam kenikmatan. Benar-benar dia di dalam kenikmatan. Kita sudah jelaskan bahwa makna albir adalah kasratul khair, itu banyaknya kebaikan-kebaikan. Sebaliknya jemaah, wa innal fujjara lafi jahim. Ya, dan sesungguhnya al-fujjar ini maknanya umum, kemaksiatan apapun itu. Ya. Sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang melakukan kemaksiatan lafi jahim, benar-benar, ya, dia di dalam neraka jemaah. Oleh karenanya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersifat jujur. Dan jujur, ya, ini merupakan aset di antara aset yang terbesar yang dimiliki seseorang. Ya, dalam muamalah apapun, ketika orang jujur, maka, ya, orang lain akan percaya dan yang lainnya. Bahkan di antara keutamaan orang-orang yang jujur tadi disebutkan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan baginya itu ampunan, dan Allah sediakan ganjaran yang sangat besar. Karena apa? Karena kejujuran itu. Laki-laki was-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur. Ya, disediakan oleh Allah ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Sehingga juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar, yang jujur, yang lurus. Apa buah daripada thamarah dari kita bertakwa, kita jujur, perkataannya lurus, benar? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki amalan-amalan kita, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi harus jujur kita. Ya.
harus jujur. Ya, ini modal dan aset utama jemaah. Ya. Dan orang yang dusta, ya, itu disebutkan oleh para ulama. Ada dusta dalam masalah agama, ada dusta dalam hal, misalnya dalam hal apa? Mimpi, ada hal dusta dalam candaan. Ya, ini dibolehkan. Yang paling besar dusta itu terkait dalam masalah agama. Ini besar sekali. Misalnya apa jemaah? Ya, misalnya seseorang yang berdusta atas nama Nabi. Ya. Kalau kita berdusta atas nama orang saja itu berdosa. Misalnya fulan ya mengatakan ini, padahal fulan nggak pernah mengatakan. Atau fulan melakukan ini, padahal fulan nggak pernah melakukan. Tidak didapati fulan mengatakan demikian, tidak didapati apa fulan melakukan demikian. Tapi kita bilang dia melakukan ini, dia mengatakan ini. Dosa atau tidak? Dosa jamaah, karena kita telah berdusta atas nama dia. Bagaimana lagi kalau kita berdusta atas nama Nabi? Ya, ketika seseorang mengatakan ini hadis Nabi, ini perkataan Nabi, ternyata itu bukan hadis Nabi. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ya apa? Man kadzdzaba, ya barang siapa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, siapkan tempat duduknya di neraka. Maka para ulama itu Pak, kalau para ulama hadis, mereka itu tidak akan berani meriwayatkan hadis sampai mereka benar-benar tahu kualitas hadis tersebut. Dalam riwayat disebutkan, ittaqul hadis, ya, ittaqul haditsu anni ma 'alimtu illa ma 'alimtum. Takutlah kalian menyampaikan hadis dariku kecuali apa yang kalian ketahui. Kenapa tadi? Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkan tempat duduknya di neraka. Ada orang mengatakan ini hadis Nabi, ternyata ketika diteliti itu bukan hadis Nabi dan itu bukan perkataan Nabi. Ya, banyak kan hadis-hadis palsu yang tersebar. Ya, tentang keutamaan tentang fadilah Nabi melakukan ini, Nabi. Ternyata ketika diteliti, Nabi tidak pernah berkata demikian dan Nabi tidak pernah melakukan demikian. Ini kedustaan yang sangat besar. Ya. Seperti itu. Atau dia bersumpah atas nama Allah. Misalnya dusta juga dalam mimpi jemaah. Ya, disebutkan di sini dusta dalam mimpi. Seseorang ya mengaku melihat sesuatu dalam mimpi, tapi dia nggak melihat. Oh, saya mimpi ketemu Nabi, saya mimpi ketemu ini. Padahal nggak melihat. Kata Nabi SAW, inna min afra al-fira an yuriya ainaihi man lam tara. Di antara kedustaan yang paling besar itu adalah seseorang mengaku melihat sesuatu tapi dia nggak melihat sebenarnya. Ngaku ngimpi ini, ketemu ini. Ya, ini orang-orang yang selalu menjadikan mimpi sebagai hujjah. Di dalam syariat kita, mimpi tidak bisa dijadikan hujjah jemaah. Tidak bisa dijadikan sandaran dan dalil. Ya, berbeda dengan orang-orang yang menjadikan itu sebagai dalil. Ya, makanya kalau ada orang yang berdusta atas ketika dia tidak melihat sesuatu, bilang melihat sesuatu, bermimpi ketemu fulan, ketemu ini, ketemu Nabi, padahal dia nggak lihat jemaah. Padahal dia dusta. Nah, ini di antara kedustaan yang paling besar. Ya. Bahkan disebutkan siapa yang mengaku melihat atau mengaku bertemu dengan ini, maka nanti pada hari kiamat Allah suruh dia mengikat 2 biji gandum. Bisa nggak kira-kira? Gandum diikat. Bisa? Nggak bisa. Ini orang-orang yang mengaku ya bertemu seseorang dalam mimpi, padahal dia nggak bertemu, mengaku-ngaku. Sekarang kan banyak Pak. Ya, memang benar hadisnya. Ya,
siapa yang bermimpi bertemu denganku, kata Nabi, maka benar itu bertemu dengan Nabi. Karena setan tidak bisa menjadi atau menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, nggak bisa. Tapi sekarang banyak orang yang mengaku-ngaku mimpi ketemu Nabi, ya. Dan itu jadikan hujjah jamaah. Maksudnya saya bertemu Nabi, saya disuruh baca ini. Ya, mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil jamaah. Kalau mimpi dijadikan dalil, sudah syariat ini selesai, nggak perlu lagi ulama jauh-jauh mencari hadis rihlah, ya kan? Sanadnya an fulan, an ba'ana fulan, akhbarana fulan, ya kan? Hadis menerima dari ini. Kalau dari mimpi, saya langsung dikirim ijazah sama Nabi. Sudah selesai, nggak ada yang namanya sanad hadis, itu nggak ada. Kan dalam hadis itu ada sanad, Pak, yang meriwayatkan. Ya, misalnya Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Dari Imam Yahya bin Ma'in atau dari gurunya Az-Zuhli, kemudian dari atasnya sampai kepada Nabi. Itu rantai periwayatan yang disebut sanad. Ya, Imam Bukhari berkeliling mencari satu hadis sampai jauh perjalanan. Imam Ahmad berkeliling sepertiga dunia untuk mencari hadis. Siapa-siapa yang meriwayatkan. Kalau dalam mimpi dijadikan hujjah, selesai sudah. Nggak perlu lagi ulama itu jauh-jauh pergi mencari hadis. Cukup dengan saya mimpi ketemu Nabi, bilang ini ijazah. Ya. Maka al-mithal laisa bil hujjah. Contoh tidak bisa dijadikan dalil jemaah. Ya, sehingga ya orang yang dusta, di antara kedustaan yang besar, orang ya dia mengaku melihat sesuatu padahal dia tidak melihat. Nah, kemudian di antara kedustaan yang lainnya adalah dusta dalam candaan. Dusta dalam candaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, "Wailul liman haddatsa fakadzaba liyudhika bihil qaum. Wailul lahu thumma wailul lahu." Jadi celaka ya bagi siapa yang berbicara ya dan dia berdusta ya, liyudhika bihil qaum, hanya untuk supaya manusia kaum itu tertawa. Celaka dia. Ya, jadi celaka ini seseorang, dia berdusta, dengan candaannya dia berdusta. Ya, karena apa? Karena dia ingin supaya manusia tertawa, sehingga dia pun berkata dusta. Ini tidak boleh jemaah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya, an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Nah, ini dari Hasan bin Ali, berarti cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Hasan bin Ali ini lebih utama dibandingkan Al-Husain. Kenapa lebih utama? Karena Nabi sebutkan sesungguhnya ya, anakku ini penghulu Sayyidul Alam. Ya, penghulu ini para pemuda, penghulunya manusia. Dan Nabi sebutkan sesungguhnya cucuku, putraku ini akan mendamaikan dua kelompok umat Islam yang saling bertikai. Dan benar, ketika itu pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Ya. Dan ini ijtihadnya para sahabat. Ya, makanya naif sekali jamaah kalau dikatakan bahwasannya para sahabat ini ya haus akan kekuasaan atau ini masalah politik. Bukan, ini perkara ijtihad. Ya. Di mana ketika Utsman terbunuh, maka di Madinah, di Mekah, yaitu mengangkat Ali sebagai khalifah. Sementara di Syam, Muawiyah pada saat itu masih menjadi gubernur ketika Utsman menjabat sebagai khalifah. Nah, Muawiyah karena ada
hubungan kekerabatan dengan Utsman, dia ingin menuntut balas siapa yang membunuh Utsman, harus dihukum. Ini ijtihadnya Muawiyah. Ali mengatakan bahwa nanti dulu ketika jabatan khalifah sudah dipegang dan sudah diberikan kepada Ali, baru nanti kita akan tegakkan. Kita akan tegakkan hukuman. Karena Ali tahu yang terlibat dalam pembunuhan Utsman disebutkan hampir 2.000 orang. Ya, seperti itu. Maka Ali punya ijtihad nanti dulu. Biar tenang dulu situasi, baru nanti kita akan tuntut balas siapa yang membunuh Utsman. Tapi Muawiyah pengennya segera. Nah, ini ijtihad mereka. Dan para ulama menyebutkan perselisihan di antara para sahabat, kita sebagai generasi akhir adalah tawakuf. Ya kan? Tidak membenci dan juga tidak membela atau mengutamakan nilainya. Sama-sama, karena as-sahabah kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Ya, jadi disebutkan oleh para ulama dalam perselisihan ini kita itu ya berdiam diri. Maksudnya tidak menyalahkan dan juga tidak terlalu ya mendukung sangat. Seperti itu. Walaupun sebenarnya para ulama menyebutkan kebenaran itu ada di pihak Ali. Ya, kenapa sebabnya jemaah? Kebenaran ada di pihak Ali. Karena Ammar bin Yasir ya, ketika itu ya disebutkan oleh Nabi, sungguh kasihan ini Ibnu Yasir, dia akan dibunuh ya oleh orang-orang ya yang bughat, yang bagoi, orang yang melampaui batas. Nah, Ammar bin Yasir itu beliau berada di pihak Ali. Ya, beliau berada di pihak Ali. Berarti yang membunuh dia berada di pihak yang baghi, yang melampaui batas, yang hulu. Ya, tapi kita dijelaskan oleh para ulama, kita tidak memihak kepada kemana-mana, tapi kita mendoakan mereka dalam urusan perselisihan di antara mereka. Nah, Hasan bin Ali ini ketika ketika Ali terbunuh, maka kekhalifahan otomatis jatuh ke Hasan. Tapi Hasan ya menyerahkan jabatan khalifah tersebut kepada Muawiyah, sehingga pada tahun itu disebut Ammul Jamaah, persatuan umat pada saat itu disebutkan. Kenapa jemaah? Ya, karena memang benar kata Nabi, cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok umat Islam yang berselisih. Nah, maka ketika diberikan jabatan tersebut, kalau mau Hasan bisa pegang kekuasaan tersebut, tapi beliau nggak mau, supaya umat Islam bersatu. Akhirnya diserahkanlah kekhalifahan jabatan kepada Muawiyah. Ya, maka bersatulah kaum muslimin. Nah, ini Hasan disebutkan juga bahwasannya Al-Imam Mahdi yang nanti akan keluar pada akhir zaman itu dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Al-Husain, sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah. Jadi yakhruju min ahli baiti, nanti akan keluar dari kalangan keluargaku. Siapa? Imam Mahdi itu dari jalurnya Al-Hasan, bukan dari jalurnya Al-Husain. Kalau kita baca terkait dengan sirah tarikh itu, bagaimana ulama menyebutkan bahwasannya Al-Mahdi ini dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Orang Syiah kan mengatakan dari keturunan Husain. Ya, tapi dari keturunan Al-Hasan. Nah, beliau mengatakan qala ya hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal, ya maksudnya menghafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kakeknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, ya tinggalkan apa yang meragukan dengan apa yang tidak meragukan. Jadi tinggalkanlah apa yang meragukanmu dengan apa yang tidak meragukan. Ini merupakan kaidah jamaah. Ya, ini merupakan kaidah. Jadi meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan.
Ya, sebagaimana hadis ya, Nabi mengatakan innal halalal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat ya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal jelas halal, yang haram jelas haram, dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, ada perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang halal jelas, yang haram jelas, tapi ada sesuatu perkara yang samar, yang kebanyakan manusia enggak mengetahuinya. Ya, ini atau haram ya. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kata Nabi, "Famanittaqash syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menjauhi dari perkara-perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a syubhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara ya syubhat, maka sungguh dia terjatuh dalam perkara haram. Ya, oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya ini termasuk di antara ya min abwabil wara wal ihtiyat. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan wa huwa bab azimun min abwabil wara wal ihtiyat. Dan ini merupakan bab yang sangat agung, yaitu yang terkait dengan wara ya dan ihtiyat, kehati-hatian. Ya, kehati-hatian ya. Dan di antara bentuk kehati-hatian waro ya, makanya dia hati-hati sekali, ini haram, ini halal, tapi jelas. Tapi kalau ada perkara-perkara yang samar, dia tinggalkan itu ya, dia tinggalkan. Dan ini masuk perkara waro. Nabi SAW pernah di dalam sebuah riwayat menemukan satu butir kurma di jalan. Ada mengatakan di rumah beliau. Beliau mengatakan lau anni akhafu, sekiranya aku tidak takut kalau kurma ini adalah kurma sedekah, maka aku akan memakannya. Ya. Nabi nemu kurma. Kata Nabi, kalau seandainya aku tidak takut bahwasanya kurma ini adalah kurma sedekah, maka aku akan makan. Karena Nabi dan ahlul baitnya tidak boleh menerima sedekah. Nah, saking hati-hatinya, saking waroknya Nabi, beliau nggak mau. Kalau kita apa? Ketika nemu di jalan, wah rezeki anak soleh. Ya. Orang yang memiliki sifat warok, dia tidak akan mengambil sesuatu yang dapat memudaratkannya di akhirat. Nah, nanti disebutkan apa mal farqu bainal wara waz zuhud. Apa perbedaan antara warok dan zuhud? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan kalau waro itu tarku ma la yadurru fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dapat memudaratkan di akhirat. Adapun zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud dengan waro, zuhud ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan waro. Ya, kalau orang waro itu dia berhati-hati benar. Ini mudarat enggak nih di akhirat? Kalau mudarat saya enggak mau. Walaupun kalau enggak bermanfaat mungkin di akhirat, tapi dia tetap jalanin. Tapi kalau orang sudah zuhud, dia melihat ini ada manfaat enggak nih di akhirat? Kalau enggak ada manfaat ya sudah, tinggalin. Nah, ini jelas jamaah. Ya, jadi ini sebuah kaidah. Ya, jadi meninggalkan perkara-perkara yang meragukan kepada perkara yang tidak meragukan. Kemudian ya, fa inna sidqa tuma'ninah. Ya, dan sesungguhnya kejujuran itu adalah tuma'ninah, ketenangan. Wal kadhiba ribah. Dan kedustaan itu keraguan, kegelisahan. Ya. Nah, ini pembahasan kita itu masuknya kayak ini. Fa inna sidqa tuma'ninah, karena kejujuran itu adalah ketenangan. Wal kadhiba ribatun. Dan kedustaan itu ya merupakan keraguan, gelisah. Ya. Seperti itu. Sehingga Pak, kemarin itu kalau kita melihat ada berita seorang suami dengan keponakannya dan dibantu oleh dua orang temannya
membunuh istrinya. Jadi suami membunuh istri dibantu keponakan dan 2 orang temannya. Selama 2 tahun itu tidak diketahui, Pak. Maksudnya ini suami ini merekayasa. Ya, merekayasa sampai 2 tahun polisi tidak mengetahui motif pembunuhan dan siapa dalangnya tidak ketahuan. Tapi keponakannya ini, Pak, selama 2 tahun ya, merasa gelisah, merasa terbawa enggak tenang jiwanya karena dia melakukan sesuatu perkara yang besar, yaitu membunuh jiwa. Akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi, jemaah. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Dosa itu atau dusta itu mendatangkan kegelisahan, keraguan. Dia berbohong selama 2 tahun, Pak. Akhirnya dia menyerahkan diri. Ya, enggak tenang jiwanya. Ya, akhirnya dia pun menyerahkan diri dan kemudian sedang diproses pada saat itu. Dan ternyata yang membunuh dalangnya adalah suaminya. Ya, waliyadzubillah. Ya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya kejujuran itu mendatangkan ketenangan dan kedustaan itu mendatangkan kegelisahan dan keraguan. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu fi hadis tawil fi qissah Hiraqal. Ini hadis dari Abu Sufyan, ya, ayahnya Muawiyah, ya, radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan dalam hadis yang sangat panjang tentang kisah Heraklius, raja pada saat itu, raja Romawi pada saat itu, ya. Nah, Abu Sufyan ini dulu ya ketika berdiskusi dengan Heraklius ini belum masuk Islam. Karena dulu waktu masih perang Badar ya Abu Sufyan masih dalam keadaan ya kafir. Perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal, kemudian Abu Jahal ya mati, kemudian perang Uhud Abu Sufyan masih jadi pemimpinnya, kemudian perang Khandaq Abu Sufyan juga masih kafir. Maka setelah perjanjian Hudaybiyah ya tahun ke-6 atau ke-7 sampai ke-8 ya, setelah ya bertemu dengan Heraklius ya, itu sebelum Fathu Mekah Abu Sufyan masuk Islam. Nah, ini beliau menceritakan hadis ini sebelum beliau masuk Islam. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah, ini biasa para saudagar dari Arab itu dagang ke Syam, ya kan, berdagang. Nah, ketika di sana dipanggillah. Ini Raja Heraklius ini tahu bahwasanya ada berita ya seorang nabi. Ya, beliau nih Heraklius juga membaca dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ini orang yang cerdas nih raja ini. Kemudian dipanggillah Abu Sufyan. Ya, dipanggil, ditanya-tanya. Ya, kalau bahasa kita di sana memang di Arab itu memang ada yang mengaku menjadi nabi. Ditanya-tanya. Karena dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan tentang ciri-cirinya. Ini Heraklius tahu bahwasanya nabi itu disunat. Ya, Heraklius tahunya bahwasanya nabi yang akan diutus nanti adalah dari Bani Israel, karena sunat itu dia tahunya dari kalangan Bani Israel saja. Ternyata bangsa Arab juga melakukan sunat. Maka ditanya. Maka ketika ditanya ya kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum?" Yani an-nabi. Ya. Kata Heraklius, apa yang nabi disebut atau apa yang nabi perintahkan kepada kalian? Maksudnya Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, apa yang nabi kalian perintahkan kepada kalian? Apa yang nabi itu perintahkan kepada kalian? Wa qala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan mengatakan, qultu yaqul, ya, aku mengatakan nabi itu berkata kepada kami ini, u'budullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah semata dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa ya yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian. Maksudnya tinggalkanlah tradisi-tradisi kalian. Ya, wa ya'muruna bis shalah, ya, dan kami diperintahkan untuk menegakkan salat.
wasidq, dan kami diperintahkan untuk berkata jujur, wal afaf, dan kami diperintahkan untuk menjaga kehormatan diri, wassilah, dan kami diperintahkan untuk menyambung silaturahim. Ini lihat jemaah, ini konsentrasinya Nabi, dakwahnya itu tauhid, ibadah dan akhlak. Ya, yang pertama apa? Nabi sebut u'budullah wahdah la tusyriku bihi syai'a. Ini pertama tauhid. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah tradisi-tradisi nenek-nenek moyang kalian. Ini tauhid juga. Ya, wa ya'muruna bis-shalah. Ini ibadah, dan kami diperintahkan untuk salat. Wasidq, dan kami diperintahkan untuk jujur. Wal afaf. Ini semua bagian daripada akhlak jemaah. Jadi konsentrasinya seperti itu. Ya, dan ini perintah jemaah. Ya, ini perintah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Ya, dan kami tidak mengutus seorang pun rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budun, maka sembahlah aku. Ya, ini tauhid. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ya. Dan sungguh ya, tidaklah kami mengutus kepada setiap umat ya seorang rasul melainkan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul an ya'budullah wajtanibut taghut, agar dia mengatakan kepada umatnya, sembahlah Allah dan jauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hadis yang sangat agung yang mencangkup permasalahan tauhid, ibadah dan akhlak. Ya. Dan para ulama menjelaskan jamaah di sini, ya. Jadi watruku ma yaqulu aba'ukum. Ada pembahasan sedikit di sini bahwasanya, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek-nenek moyang kalian. Jadi Islam datang itu untuk memfilter tradisi, bukan tradisi untuk memfilter Islam. Sehingga ketika ada tradisi, mana Islam? Oh, ini Islam nggak cocok nih, kembalikan ke Arab. Ya, ini nggak cocok buat di sini, kembalikan lagi ke Arab. Ya, tapi Islam datang itu datang ke seluruh penjuru. Ya, dia datang untuk memfilter tradisi. Kalau tradisi itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat, maka tetap dipertahankan. Tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan syariat, maka ditinggalkan. Ya, kalau kurang baik, dia disempurnakan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk memperbaiki akhlak. Jadi dasarnya orang-orang Mekkah pada saat itu punya akhlak yang baik, keberanian. Akhlaknya disempurnakan, diperbaiki sama Nabi. Mereka dasarnya sudah ada. Membantu orang, keberanian. Nah, di antara tradisi dulu itu, Nabi itu, ya, orang-orang Mekkah itu kalau ingin mengumumkan sesuatu, pengumuman yang sangat penting, mereka akan naik ke Bukit Sofa. Ya. Ya sobaha, ya sobaha. Maksudnya ada pengumuman penting nih, genting. Dia naik ke atas Bukit Sofa. Sehingga orang-orang pada kumpul semuanya. Nah, tradisinya Nabi juga begitu. Ketika ingin mengumumkan kenabiannya, Nabi naik ke Bukit Sofa. Ya, tradisi itu dilakukan oleh Nabi dan diperbaiki. Karena orang-orang pada saat itu ketika naik melakukan pengumuman, mereka itu membuka bajunya, kemudian menaburkan pasir ke kepala mereka. Nabi tetap naik ke atas melakukan pengumuman itu, tapi Nabi tidak membuka baju dan tidak menaburkan pasir ke kepalanya. Jadi tradisi itu kalau misalnya dia tidak bertentangan, ya masih bisa diperbaiki, maka diperbaiki oleh Islam. Sebagaimana Nabi melakukan hal demikian, tapi Nabi tidak melakukan yang bertentangan dengan syariat. Seperti itu diperbaiki. Ya. Jadi kalau ada tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariat, maka dia harus ditinggalkan jemaah. Ya, tidak dipertahankan.
Kalau yang kurang baik, kurang sempurna, diperbaiki. Yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini perintah dari Nabi adalah ya, wa ya'muruna bis-shalah was-sidq wal-'afaf was-silah. Ini merupakan bagian dari ibadah dan akhlak. Ya, sehingga seseorang kalau tauhidnya benar, pasti ibadahnya benar dan akhlaknya benar. Dan akhlaknya benar, ya, dan jujur, ya, harus jujur jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis selanjutnya, ya, an Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Walid Sahal bin Hunayf, ya. Ini ada yang menyebut Abi Thabit, disebutkan juga Abi Sa'id, dan disebutkan juga Abi Walid, ya, yaitu Sahal bin Hunayf. Wa huwa badariyun, dan beliau termasuk ya ahli Badar, pernah mengikuti perang Badar radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bisidqi ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firash. Man sa'ala Allah ta'ala asy-syahadah bisidqin, barang siapa yang dia meminta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, ya, bisidqin, ya, dengan jujur, maksud dia meminta mati syahid itu dengan jujur, ya, ballaghahullah manazil syuhada, ya, maka Allah akan menempatkan dia pada kedudukan para syuhada. Wa in mata ala firash, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi ada orang-orang yang benar-benar jujur kepada Allah, minta supaya dia mati syahid, dan Allah kabulkan. Ada yang Allah tidak kabulkan, ya, tapi dia mendapatkan kedudukan orang-orang yang mati syahid. Contohnya siapa jemaah? Contohnya Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka asy-syahada fi biladika rasulik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mati syahid di negeri nabimu. Dan benar jemaah. Ya. Umar bin Khattab ketika sholat subuh di rakaat kedua ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ditikam jemaah. Ya, dan beliau terbunuh, nggak langsung meninggal. Ya, beberapa hari kemudian baru meninggal karena tikaman tersebut disebutkan kalau sampai minum susu itu akan keluar dari lubang perut dari bagian usus yang terbuka itu. Nah, beliau dikaruniai oleh Allah benar-benar jujur. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh itu berdoa kepada ya Allah, ya, dia berdoa kepada Allah, ya, bahwasanya, ya, pertemukan aku dengan musuh yang beringas sehingga musuh tersebut dapat membunuhku dan mencincang-cincang tubuhku. Benar jamaah. Ya, Abdullah bin Jahsh itu tubuhnya itu dicincang-cincang oleh musuhnya. Dan dia memohon syahid dan Allah penuhi. Ya. Dan ada orang yang berdoa, ya, minta syahid di peperangan tapi enggak mati syahid di peperangan. Malah meninggalnya di tempat tidur. Siapa jemaah? Khalid bin Walid. Ya, bahkan Khalid bin Walid itu tidak ada satu tubuhnya itu hampir, ya, ada yang namanya luka daripada luka peperangan. Ya. Dan Khalid bin Walid, beliau wafatnya itu di tempat tidur. Padahal beliau adalah pemimpin perang, panglima perang. Ya. Tapi kalau dia benar-benar dan dia jujur kepada Allah, maka Allah akan sampaikan ballaghahullah manazila syuhada. Maka Allah akan sampaikan, ya, kepada kedudukan para syuhada. Ya, ini jelas sekali jamaah. Tapi syaratnya dengan jujur. Karena ada orang yang ya Allah matikan saya tapi masih takut. Ya, tapi bohong dalam doanya tersebut. Meminta mati syahid tapi nggak ada upaya-upaya ke sana. Ya, nggak ada upaya untuk ke sana. Ini beda dengan orang-orang yang benar-benar mereka memohon kepada Allah supaya mati syahid jamaah. Ya, kemudian hadis selanjutnya, dua hadis lagi dalam bab ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullah wa salamu alaihim faqala liqaumi. Ya. Ini ada seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, ya, yang berangkat berperang. Kemudian sebelum berangkat berperang dia berkata kepada kaumnya. La yatba'anni rajulun malak bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma baini biha. Ya, tidak dibenarkan, tidak boleh mengikutiku dalam peperangan orang yang baru menikah, ya, dan ia ingin menggauli istrinya sementara ia belum melakukannya. Jadi nggak boleh tuh. Karena orang yang ikut dalam peperangan jihad, orang-orang yang fokus konsentrasinya, ya, dalam jihad. Maka di sini disebut jangan mengikutiku dalam perang orang yang baru menikah, ya, ia ingin menggauli istrinya tapi belum kesampaian. Nanti pas berangkat berjihad dia, lupa, saya baru nikah, belum ini, ntar jadi nggak konsentrasi, ya, jadi nggak konsentrasi, maka nggak boleh sama Nabi tersebut. Dan ini disebutkan jamaah dahulu syariat jihad juga ada terhadap nabi-nabi terdahulu, bukan syariat kepada nabi kita aja. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastaqanu. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari para pengikutnya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastaqanu. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpa, ya, di jalan Allah dan tidak pernah patah semangat dan tidak pernah menyerah. Jadi nabi-nabi terdahulu juga pernah berperang. Jadi syariat perang jihad itu juga ada sebelum nabi kita. Nah, ini nabi terdahulu ini tidak disebutkan siapa, cuman disebut dalam sebuah riwayat penjelasan para ulama, ini nabi ini adalah Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa. Ya. Nah, Yusha bin Nun ini yang menemani Nabi Musa untuk mencari Nabi Khidir. Ya, ketika Nabi Musa dan Harun wafat, maka Yusha bin Nun ini yang menjadi nabi. Ya, nah ini beliau, ya, berperang, kemudian sebelum berangkat berperang berkata kepada kaumnya, jangan mengikutiku untuk berperang orang yang baru menikah. Ya. Sementara ia ingin menggauli istrinya tapi belum melakukannya. Jadi harus konsentrasi, jangan ntar dia pikir kemana-mana lagi. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa'u suqufaha. Dan tidak dibenarkan, tidak boleh mengikuti aku untuk berperang orang yang membangun rumah tapi belum memasang atapnya. Lagi bangun rumah, ya, kemudian dia mau ikut berjihad. Nanti ketika berjihad khawatir, rumah saya belum dipasang gentengnya nih, takutnya bocor, takutnya kenapa-napa. Nggak boleh, harus diselesaikan dulu. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladaha. Dan tidak dibenarkan, tidak boleh mengikutiku dalam berperang orang yang membeli kambing atau membeli unta yang sedang hamil, kemudian dia menunggu kelahiran anak unta atau kambing tersebut. Lagi berjihad nanti, kambing saya sudah lahir belum? Unta saya sudah lahir belum? Ini jangan begitu, karena orang yang berjihad harus konsentrasi, harus orang-orang yang fokus dalam berjihad. Kemudian Nabi tersebut pun berperang. Ya, fadana minal qaryati salatil asal au qariban min dzalik. Maka ketika sudah dekat dengan sebuah perkampungan, ya, di waktu salat asar atau mendekati waktu asar, faqala lisyam, maka Nabi tersebut berkata kepada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'murun. Ya, sesungguhnya kamu diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Maksudnya matahari diperintahkan untuk beredar di peredarannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya. Jadi mereka mutar. Ya, kata Nabi tersebut ketika berkata kepada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'murun. Sesungguhnya kamu diperintahkan dan aku pun diperintahkan. Diperintahkan untuk apa? Berjihad, berperang. Kemudian Nabi tersebut mengatakan, berdoa, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tahanlah sebentar matahari ini. Ya, tahan untuk membantu kami.
Maksudnya tahan untuk tidak berputar matahari tersebut. Ya, tahan sebentar. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Maka pun matahari itu pun berhenti sesaat. Ya, sehingga Allah pun memenangkan ya nabi tersebut dalam peperangan. Fajama'al ghanaim faja'at ya'ni an-nar lita'kulaha falam tat'amha. Maka ketika sudah perang, dikumpulkan tuh ghanimah, rampasan perang, hasil daripada peperangan kan ada namanya apa? Ghanimah. Jadi barang-barang, ya mungkin senjata apapun, ada emas yang ditinggalkan dalam peperangan, pagabur. Kemudian kita menangkan, meninggalkan barang-barang ya sisa-sisa dari perang, ditinggalkan kabur di musuh, kita dapat ghanimah ini Pak, rampasan perang. Nah, ketika itu biasanya ketika sudah dikumpulkan rampasan perang, ya, maka nanti api akan datang. Ya, api akan datang dari langit untuk memakan ghanimah tersebut. Litakula falam tat'ama. Tapi pada saat itu api enggak jadi makan. Karena disebutkan bahwasannya ini nabi-nabi terdahulu ini kalau sudah perang, salah satu bentuk bahwasannya jihad mereka, perang mereka diterima sama Allah, itu ghanimah rampasan perang dikumpulkan, kemudian dimakan oleh api yang datang dari langit, kemudian habis. Nah, ini tanda jihadnya diterima. Tanda perangnya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dimakan, dilahap oleh api tersebut. Tapi ini pada saat ini enggak dimakan. Maka Nabi tersebut faqala inna fikum gululan. Sesungguhnya ya, pada kalian ada orang-orang yang gulul. Orang-orang yang berkhianat, ya. Kenapa? Karena berarti ini ada yang salah. Kenapa kok nggak dimakan, nggak habis ghanimahnya sama api, nggak dimakan oleh api. Maka Nabi tersebut mengatakan inna fikum gululan. Sesungguhnya di antara kalian, maksudnya di dalam kalian itu ada gulul. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Ya, maka ya, berbaiatlah setiap kabilah-kabilah dari kalian. Maksudnya setiap kabilah itu ada pemimpinnya. Disuruh baiat, ya, suruh baiat kepada nabi tersebut. Ya. Dipanggil nih para kabilah-kabilahnya, kepala-kepala kabilah suruh baiat kepada nabi tersebut. Falaziqat yadu rajul bi yadihi faqala fikum gulul. Maka ada seseorang yang tangannya nempel, melekat dengan nabi tersebut. Melekat, Pak. Kan disuruh baiat satu-satu, terus ada lengket, melekat. Maka Nabi tersebut mengatakan fikum gulul, fikum al-gulul. Ya, di antara kabilahmu ini ada yang berkhianat. Ya, fal yubayyi'ni qabilatuka. Maka berbaiatlah ya semua kabilahmu tersebut. Satu-satu dipanggil tuh, kaum kabilah tersebut dipanggil. Falazqat yadu rajulaini aw thalathati bi yadihi. Faqala fikum al-ghulul. Maka ada 2 orang atau 3 orang yang tangannya melekat dengan tangan Nabi tersebut. Maksudnya nempel. Ya, maka Nabi tersebut mengatakan inna fikum al-ghulul. Sesungguhnya kalian berkhianat. Nih 2 orang, yang 3 orang ini berkhianat. Ya, faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadz dzahab. Ya, maka mereka pun karena mereka sudah mengambil ghanimah, Pak. Harta rampasan. Ya, jadi mereka itu mengambil harta ghanimah, harta rampasan, ya, perang tersebut sebesar kepala sapi, Pak. Emas sebesar kepala sapi itu berapa kilo itu? Ya. Jadi diambil ghanimah tersebut oleh orang-orang tadi. Ya. Maka fawadu'a faja'atin nar fa'akalatha. Maka ketika itu dikumpulkanlah ghanimah yang tadi diambil tuh, yang sebesar kepala sapi, emasnya itu dikumpulkan, kemudian datang api, kemudian melahap ghanimah tersebut semua. Jadi lahap. Falam tahillal ghanaim li ahadin qablana. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya tidak dihalalkan ghanimah, ya, tidak dihalalkan ghanimah pada salah seorang di antara mereka sebelum aku. Maksudnya ghanimah ini tidak dihalalkan
ya kepada nabi-nabi sebelum kami, kata Nabi. Jadi ghanimah ini dalam peperangan itu enggak dihalalkan, Pak. Ya, thumma ahallallahu lanal ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajazna fa'ahallaha lana. Kemudian Allah halalkan ghanimah ini kepada kami, ya, karena Allah melihat kita itu lemah dan kita tidak mampu, ya, sehingga Allah menghalalkan pada kami. Jadi ghanimah harta rampasan perang ini itu tidak dihalalkan, ya, sebelum Nabi SAW. Ya. Jadi ghanimah para nabi-nabi itu berperang, mereka nggak dapat ghanimah. Ghanimahnya pasti diambil dan dimusnahkan. Nah, sekarang ghanimah pada umatnya Nabi itu dihalalkan jamaah, boleh. Ya, ini terkait dengan apa jamaah? Dengan kejujuran. Ya, dia berkhianat, tidak jujur, al-ghulul. Ya, ini dia tidak jujur. Sehingga apa? Sehingga biasanya ghanimah tersebut disambar sama api, dilahap, tapi apinya nggak jadi makan ghanimah karena ada orang-orang yang berkhianat, al-ghulul, ya, al-ghulul. Nah, jemaah, hadis yang terakhir dalam pembahasan bab ini adalah hadis an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ini Hakim bin Hizam ini termasuk ponakan dari Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Jadi Hakim bin Hizam ini ponakan daripada Khadijah, dan beliau itu, ya, pernah menghadiahkan seorang budak kepada bibinya Khadijah. Siapa? Yaitu Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah itu akhirnya diberikan oleh Khadijah kepada Nabi. Dan Zaid bin Harithah ini, ya, di mana kita sudah mengenalnya bahwasanya dulu beliau pernah menjadi anak angkat Nabi, ya. Nah, Hakim bin Hizam ini beliau itu seorang yang dermawan. Sebelum dia masuk Islam dia dermawan, ya. Baik sekali seperti itu. Sehingga dia mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kebaikan-kebaikan?" Kan ketika dia masuk Islam dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kebaikan-kebaikan yang aku lakukan ketika aku masih dalam keadaan kafir?" Maka Nabi mengatakan, "Aslamta ala ma aslafta min khairi ya Hakim." Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan dahulu itu akan mendapatkan kebaikan. Adapun kekufuran, kekafiran yang kamu lakukan itu sudah terhapuskan dengan kamu masuk Islam. Innal Islam yahdimu ma kana qablahu. Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Adapun kebaikan yang dilakukan, maka dia mendapatkan kebaikan seperti memerdekakan budak, ya kan, kemudian memberi budak, itu dihitung sebagai kebaikan. Nah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Ya, fa inna sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima, muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Ya, penjual atau dua pelaku transaksi penjual dan pembeli, ya, bil khiyar ma lam yatafarraqa, diberi kesempatan untuk memilih atau khiyar, ya, sebelum, ya, orang tersebut berpisah. Maksudnya apa? Dua pelaku transaksi penjual dan pembeli ini diberikan kesempatan untuk memilih apakah mau melanjutkan jual beli tersebut ataukah membatalkan jual beli tersebut, malam yatafarraq, selagi mereka belum berpisah. Para ulama menyebutkan berpisah tersebut maksudnya jasadnya sudah berpisah. Ya. Fa inna sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Ya. Jika mereka berdua ini penjual dan pembeli, dia jujur, dia transparan dalam jual belinya, ya, burika lahuma fi bai'ihima, ya, maka mereka berdua akan mendapatkan keberkahan atau mereka diberkahi dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, jika mereka berbohong atau menyembunyikan barang, ya, cacat-cacat dari barang,
ya, maka jual beli mereka itu tidak mendapatkan keberkahan dan keberkahannya terhapus jemaah. Ini dalam jual beli. Ya, dia harus jujur. Kalau dia jujur, penjual dan pembeli, maka mereka akan diberkahi dalam jual belinya. Tapi kalau dia tidak jujur, berbohong, tidak transparan, kemudian ada yang disembunyikan, ya maka di sini disebutkan keberkahannya akan terhapus jemaah. Ya, akan terhapus. Ya, ini orang-orang yang jujur. Makanya ketika misalnya A dengan B, dia melakukan transaksi jual beli. Ya. Si A pembeli, si B penjual. Saya beli, ya transaksi sudah jadi dan si penjual tidak tidak membohongi, dia jual apa adanya. Oh, barang saya, mobil saya begini, semuanya dari kilometernya segini, ini segini, kemudian semuanya rapi, aki masih bagus, ini masih bagus semua. Ya. Kemudian dia jujur, ya. Kemudian dia membeli, oh ya sudah, saya beli, sudah. Dia jujur, transaksinya diberkahi jemaah. Dua-duanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bohong, dusta dalam jual beli, 4 kilometer misalnya sudah 180.000, dia bilang baru 18.000. Atau misalnya, oh ini masih baru semuanya rem, ternyata nggak baru. Ya, dia sembunyikan goror, dia tipu, ada barang-barang yang cacat, segala macam. Dia nggak jujur, maka keberkahannya terhapus jemaah. Makanya dalam jual beli itu bukan masalah laku atau tidaknya, berkah atau tidak jual beli kita. Berkah apa enggak? Kalau enggak berkah ya akan cepat habis, enggak berkah. Ya, enggak berkah. Tapi yang ajaibnya jemaah, ada misalnya orang di sini disebutkan hadis, kalau ada, jadi kalau sudah A dengan B melakukan transaksi, saya beli ya mobil dengan harga 200 juta. Penjual, oh iya, dijelaskan sudah, sepakat deal. Ya. Kemudian aduh, belum berpisah masih di situ. Aduh, kayaknya aneh nggak jadi dah. Maaf ya, afwan, aneh nggak jadi. Kan belum berpisah padanya, maka tidak masalah. Kalau sudah berpisah, dia sudah akad, udah deal. Kemudian seminggu setelahnya si pembeli bilang, aduh, gimana? Maaf ya, kayak saya nggak jadi deh nih. Mau pulangin aja mobilnya. Boleh nggak ya? Ya, boleh nggak jemaah? Secara hak itu bukan merupakan hak, ya. Tapi kalau penjual tersebut, ya, bukan kewajiban bagi penjual untuk mengiyakan. Tapi kalau penjual tersebut justru dia membatalkan dengan keridhaan, maka dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, man aqalla musliman bai'atihi aqallallahu athratahu yaumal qiyamah. Jadi barang siapa yang membatalkan atau barang siapa yang memaafkan pembatalan, ya, transaksi jual beli dari seorang muslim, aqallallahu athratahu yaumal qiyamah, maka kelak Allah akan memaafkannya pada hari kiamat. Misalnya contoh gitu, dia beli Pak, sudah seminggu, ya, kemudian dia gak jadi, dipulangin. Oh, maaf nih, saya kayaknya nggak jadi dah. Padahal sudah dipakai. Terus yang penjual, ya gimana? Duitnya sudah saya pakai, sudah habis, sudah selesai. Ya sudah, nggak apa-apa dan nggak berdosa. Tapi kalau penjual, ya sudah nggak apa-apa, pulangin aja, masih utuh kan? Ya, sudah pulangin. Maka orang tersebut mendapatkan maaf dari Allah pada hari kiamat kelak. Tapi jarang bahkan udah dipakai seminggu dipulangin. Ya, tapi Allah ya memaafkan orang-orang yang demikian jemaah. Nah ini karena kejujuran, ya, jual beli jujur, kemudian diberkahi sama Allah, berbeda dengan orang-orang yang tidak jujur. Ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dalam bab as-sidq, yaitu bab terkait dengan kejujuran, ya, al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi. Wallahu ta'ala bissawab. Mungkin ada satu pertanyaan setelah ini sebelum kita tutup maksudnya. Ada pertanyaan, Mas? Nah, tidak ada. Kita cukupkan. Nakhtim doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.